Shalom, selamat pagi. Video ini berisi tentang pembahasan latihan soal Bupena 4D halaman 173 sampai dengan 176, penilaian akhir tahun paket 2 muatan bahasa Indonesia. Silakan anak-anak menyiapkan buku Bupena beserta dengan alat tulisnya sambil menyimak video ini. Dan jangan lupa di-subscribe ya supaya tidak ketinggalan dengan video-video meme selanjutnya. Bupena halaman 173 latihan muatan bahasa Indonesia KD 3.3. Nomor 1, mengapa ibu dan keluarga pindah ke pengungsian ini? Jawaban untuk pertanyaan di atas yang tepat adalah, jadi jawaban pilihannya yang D ya. Rumah kami hangus terbakar dan belum menemukan tempat tinggal yang baru. Pertanyaan nomor 2, perhatikan gambar di buku Bupena halaman 173. Pertanyaan wawancara yang sesuai dengan gambar tersebut adalah jawabannya C. Pupuk apa yang Bapak gunakan untuk tanaman ini? Pertanyaan nomor 3, saat kita mencari informasi tentang jenis obat untuk suatu penyakit, narasumber yang tepat adalah jawabannya A. Apoteker. Pertanyaan nomor 4, berapa jumlah penumpang yang Bapak bawa dalam sekali perjalanan? Narasumber yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah jawabannya A. Pilot. Pertanyaan nomor 5, buatlah 3 pertanyaan yang tepat untuk diajukan kepada pedagang beras di pasar. Nah, di sini ada membuat 6 contoh kalimatnya. Yang pertama, apa jenis beras yang biasa dijual oleh Bapak? Menggunakan kata tanya apa. Yang kedua, kapan biasanya Bapak memesan beras untuk diantarkan ke pasar? Menggunakan kata tanya kapan. Berarti jawabannya waktu ya. Pertanyaan nomor 3, di mana Bapak menjual beras selain di pasar? A. Berarti ini menggunakan kata tanya di mana, menanyakan tempat. Pertanyaan nomor 4, berapa jumlah beras yang Bapak pesan setiap bulannya? Menggunakan kata tanya berapa, menanyakan jumlah. Selanjutnya, yang kelima, siapa yang menjadi pembeli dari beras Bapak? Menggunakan kata tanya siapa. Berarti jawabannya ini pasti orang. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam, mengapa Bapak tidak membelinya langsung ke petaninya? Menggunakan kata tanya mengapa. Berarti ini menanyakan alasan atau sebab. Bupena halaman 173 sampai dengan 174 latihan muatan bahasa Indonesia KD 3.6. Bacalah puisi di buku Bupena halaman 173 untuk menjawab soal nomor 6 sampai dengan 8. Nah, di sana ada sebuah puisi ya. Judulnya Menjadi Koki karya Frida. Nah, bait yang pertama ini bunyinya seperti ini. Di dalam sebuah restoran ternama, aku ingin bekerja nantinya dengan wajan dan spatula di tangan. Pertanyaan nomor 6, baris puisi yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang tersebut adalah jawabannya karena ini menggunakan rima AABB, berarti di pilihannya yang tepat adalah D. Membuat hidangan untuk para pelanggan. Karena baris ketiga itu berakhiran an, berarti kita cari yang berakhiran an supaya rimanya sama. Pertanyaan nomor 7, sinonim kata yang bercetak miring di puisi itu adalah, yang bercetak miring di sana ada kata ternama. Berarti ternama itu sinonimnya atau sama artinya dengan yang C, terkenal. Pertanyaan nomor 8, makna kalimat aku ingin bekerja nantinya pada puisi Menjadi Koki adalah, jawabannya cita-cita seseorang ingin menjadi koki terkenal. Pertanyaan nomor 9, rima pada bait pertama dan kedua pada puisi di buku Bupena halaman 174 secara berturut-turut adalah, anak-anak bisa membaca di buku Bupenanya ya halaman 174. Nah, jawabannya untuk bait yang pertama rimanya adalah AABB. Kemudian untuk bait yang kedua rimanya adalah ABAB. Pertanyaan nomor 10, tuliskan isi puisi tersebut.
Jawabannya, isi puisi tersebut adalah tentang kisah perjuangan pahlawan dalam melawan penjajah. Buku halaman 174 sampai dengan 175, latihan muatan bahasa Indonesia KD 3.7. Pertanyaan nomor 11, kata dasar berkebangsaan yang tepat saat dicari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah? Jawabannya A, bangsa. Pertanyaan nomor 12, 13 sampai dengan 15 itu anak-anak silakan membaca paragraf di buku Bupena halaman 174. Pertanyaan nomor 12, berikut yang tidak termasuk cakupan wilayah administrasi suku Sunda adalah? Nah, sesuai dengan teks tersebut, maka yang tidak termasuk cakupan wilayah administrasi suku Sunda adalah yang pilihan D, Jawa Tengah. Pertanyaan nomor 13, makna kata dialek adalah? Jawabannya A, penggunaan variasi bahasa yang berbeda-beda. Pertanyaan nomor 14, ide pokok paragraf tersebut adalah? Jawabannya, suku Sunda merupakan suku etnik yang ada di bagian barat Pulau Jawa. Pertanyaan nomor 15, buatlah peta pikiran berdasarkan informasi yang ada dalam paragraf tersebut. Nah, ini contoh peta pikirannya ya. Suku Sunda. Paragraf yang pertama, ide pokoknya, suku Sunda merupakan suku etnik dari bagian barat Pulau Jawa. Paragraf yang kedua, suku Sunda adalah suku kedua terbesar di Indonesia dengan bahasa populernya yaitu bahasa Sunda. Paragraf yang ketiga, ada beberapa dialek bahasa pada suku Sunda. Bupena halaman 175 sampai dengan 176, latihan muatan bahasa Indonesia KD 3.9. Pertanyaan nomor 16, berikut yang bukan merupakan contoh teks fiksi adalah? Jawabannya D, teks wawancara. Pertanyaan nomor 17, contoh judul teks fiksi yang termasuk ke dalam fabel adalah? Jawabannya D, serigala dan 3 ekor ayam. Bacalah teks fiksi di buku Bupena halaman 175 untuk menjawab soal nomor 18 sampai dengan 20. Pertanyaan nomor 18, jenis teks fiksi cerita tersebut adalah? Jawabannya C, legenda. Pertanyaan nomor 19, sifat tokoh Kiai Pasir dalam teks fiksi tersebut adalah? Jawabannya sederhana dan tidak bermewah-mewah. Pertanyaan nomor 20, tuliskan amanat yang terdapat dalam teks fiksi tersebut. Jawabannya, hidup sederhana atau hidup tidak perlu bermewah-mewah. Nah, sekian saja pembahasan kita hari ini. Shalom.